Anda kembali di Dialog Nusantara Petang masih bersama dengan Dr. Miko, epidemiolog dari Universitas Indonesia. Dr. Miko, tadi Anda mengatakan bahwa harus diterapkan protokol kesehatan yang sangat ketat terutama untuk anak-anak dengan level atau jenjang pendidikan SD ataupun SMP karena baru bisa itu pun dengan resiko yang sangat tinggi baru bisa diterapkan di SMA begitu ya. Nah, ini kira-kira kalau di negara-negara lain kan seperti Thailand, kemudian juga Hong Kong, ini sudah diterapkan juga tatap muka dengan protokol kesehatan yang sangat ketat. Nah, kalau di Indonesia ini seharusnya siapa yang paling berwenang untuk mengawasi protokol kesehatan, penerapan protokol kesehatan yang ketat ini? Ya, jadi di sekolah akan dibentuk satgas gitu. Jadi satgas itu yang berwenang akan mengawasi protokol kesehatan di sekolah. Tapi di sekolah, di jalan siapa yang tahu? Kemudian di rumahnya siapa yang tahu. Jadi menurut saya masih ada risiko yang paling besar justru protokol di rumah dan di protokol di jalan. Kalau protokol di sekolah sih saya merasa lebih aman begitu karena ada pengawasan guru, ada pengawasan murid-murid yang lain. Jadi kalau SD yang SMP yang paling susah. Kalau di Cina itu dicoba dengan pakai barang yang mungkin harus menjaga jarak begitu. Jadi kayak pakai balon begitu. Kemudian makan sesuatu. Jadi kalau di Indonesia ya mungkin memakai tradisi tertentu yang mungkin mengingatkan kita pada jarak gitu. Jadi kalau ada benda yang mengingatkan kita pada jarak itu bisa harus dibawa oleh murid-murid kita di Indonesia. Misalnya bawa batu begitu. Kalau dia harus kantongin batu, kalau dia ingat ada batu di kantongnya berarti dia harus menjaga jarak begitu, baik kanan dan kiri begitu. Atau itu zaman dulu ya, kalau kita kan ngantongin batu supaya tidak BAB, kalau terberat BAB kita ngantongin batu gitu supaya kita ingat batunya. Kemudian jadi kalau supaya ingat jaraknya mungkin ada sesuatu maksudnya di bahunya begitu. Jadi dikasih sesuatu tanda yang supaya mengingatkan anak-anak kita, anak-anak SD, anak-anak SMP supaya menjaga jarak terhadap temannya. Iya, jadi ada pengkondisian perilaku secara psikologis yang diberikan kepada jenjang di bawah SMA mungkin begitu ya dok ya. Nah ini kalau untuk di beberapa tempat yang sudah melakukan tatap muka ada sejumlah laporan yang menyatakan bahwa terjadi angka penularan COVID-19 ataupun menjadi klaster tertentu. Benarkah terjadi kasus-kasus demikian dok? Iya betul, di Sumatera Barat yang menurut saya isolasinya baik ya, itu terjadi pada waktu saat dicoba terjadi 40 kasus satu sekolah. Jadi itu merupakan trauma bagi Sumatera Barat. Kemudian di Jawa Tengah itu 100-an. Jadi salah satu sekolah itu terjadi kasus juga itu bagi trauma bagi Jawa Tengah begitu. Nah ini jadi bagaimana? Jawa Tengah gubernurnya sendiri akan melakukan sekolah tatap muka, tapi dia mempertimbangkan sekolah mana saja. Jadi dia tidak akan sembarang dengan pengalaman-pengalaman itu. Saya pikir juga Sumatera Barat juga akan memilih. Tapi kan sekarang sudah diwajibkan semua sekolah harus tatap muka. Jadi menurut saya tidak ada pilihan, tidak ada opsi lain buat pemerintah daerah bahwa sekolah-sekolah tertentu yang tatap muka atau gantian. Jadi menurut saya nggak ada gantian. Jadi ini saya lihat dengan posisi semua sekolah, itu kerumunannya saya bisa bayangkan SD walaupun setengahnya ya, itu kerumunan minta ampun. Jadi bisa dibayangkan bahwa dengan kerumunan yang banyak maka kemungkinan penularannya akan jadi banyak. Jadi menurut saya jangan diwajibkan semua. Mulailah uji coba dengan baik, dengan pelan-pelan, hati-hati. Kita masih wabah. Jadi kondisinya belum turun banget begitu. Lihatlah indikator tertentu yang bisa menjadi indikator apakah semua sekolah dibuka dengan kalau semuanya Indonesia memang positivity rate-nya kurang dari 5%. Saya yakin bulan Juli 2021 itu wabahnya belum menurun. Mungkin hanya beberapa daerah yang wabahnya menurun. Jadi menurut saya berikan hak itu pada daerah masing-masing, baik itu kabupaten atau kota dan provinsi.
Iya. Menurut saya itu yang arif. Kapan pemerintah menurut Anda harus menarik rem darurat atau menghentikan seluruh kebijakan untuk memberlakukan sekolah tatap muka ini, Dok? Ya, jadi sudah disusun pedomannya. Menurut saya kalau di satu sekolah itu ada kasus satu saja, menurut saya memang harus dihentikan sekolahnya satu kasus. Ya, itu per sekolah. Kapan pemerintah ya, per sekolah. untuk Ya, secara kalau keseluruhan? Di daerah atau di kabupaten atau kota itu melihat pertambahan kasus di kota itu begitu. Kalau hanya satu kasus di sekolah itu ya mungkin tidak perlu ditutup semua. Kalau memang ada pertambahan kasus yang cukup banyak di daerah atau kabupaten itu atau kota itu, maka Satgas kotanya atau Satgas provinsinya bisa menutup semua sekolah. Jadi memang harus dibicarakan pada Satgas kabupaten atau kota masing-masing. Jadi ini untuk per provinsi begitu ya, Dok ya. Nah, ini Ya, betul. kalau pemerintah harus menarik rem darurat untuk menutup seluruhnya secara keseluruhan se-Indonesia ini kapan itu? Apakah ketika terjadi beberapa kasus atau setelah beberapa provinsi ditutup seperti itu? Adakah parameternya begitu, Dok? Ya, jadi makanya menurut saya yang paling benar adalah diberikan haknya kepada pemerintah daerah, begitu baik provinsi maupun kabupaten. Artinya kalau terjadi di satu kabupaten nggak perlu ditutup semua provinsi begitu, hanya cukup di kabupaten tersebut. Nah kemudian kalau lebih dari satu kabupaten yang terjadi peningkatan, ya Satgas provinsi itu dibawa ke Satgas provinsi untuk dibicarakan apakah akan kita menutup semua kabupaten atau satu provinsi. Jadi harusnya bekerjanya seperti itu. Kalau kemudian pusat mau menutup semua provinsi itu bisa dengan catatan memang itu kejadiannya meluas. Saya pikir di Indonesia tidak akan meluas seluruh Indonesia, pasti mungkin pada provinsi tertentu atau kabupaten tertentu yang bisa terjadi kasus-kasus seperti itu. Baik, Dok, terakhir ini poin-poin atau saran dan himbauan apa menurut Anda yang bisa diberikan kepada pemerintah untuk memberikan kebijakan atau sebagai pertimbangan-pertimbangan mengenai sekolah tatap muka ini? Iya, jadi menurut saya pimpinan negara ini harusnya arif dan bijaksana untuk melihat indikator keamanan bagi anak bangsa ini. Jangan dibiarkan atau dipaksakan semua sekolah. Lihatlah indikator yang tepat, yaitu positivity rate dengan kualitas tes yang standar, kemudian kontak tracing yang standar. Jadi bisa dipastikan daerah itu dengan positivity rate 5%, yaitu artinya aman untuk dibuka sekolah. Jadi berikanlah hak itu pada kabupaten atau kota atau provinsi untuk membuka atau menutup. Saya tahu bahwa membuka atau menutup sudah ada pedomannya. Maka dari itu ya laksanakanlah pedoman itu dengan baik dengan indikator yang bisa diterima. Menurut saya itu. Baik, Dr. Tri Miko Wahyono, epidemiolog Universitas Indonesia. Terima kasih atas informasi Anda dan juga telah bergabung bersama kami di Dialog Nusantara Petang. Sama-sama. Salam sehat, Dok.